Kayaknya jadi fotografer menarik juga. Akhirnya saya memutuskan untuk jadi full time fotografer. Komposisi ada komposisi rule of third, ada leading lines, ada rule of odds, ada macam-macam lah. Yap, selamat datang di episode pertama Witakom Talks, podcast dari toko kamera yang berbicara tentang fotografi, videografi, baik dari segi produknya dan juga pelakunya. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, gue Faris, akrab dipanggil Pace. Di sini gue sebagai host. Nah, by the way, mekanisme dari Witakom Talks ini itu diskusi. Nah, itu berarti sekarang gue nggak sendirian. Gue sekarang udah ditemenin dengan Om Nomi Celsius. Yes. Terima kasih. Sehat, Om? Alhamdulillah. What's up? Gimana, Om? Kabar aman? Aman, alhamdulillah sehat, keluarga sehat. Jasmani atau rohaninya nih? Apa dua-duanya aman? Rohani alhamdulillah sehat. Jasmani masih sehat, yang agak sakit dompet sih sebenarnya. Kayaknya bukan lo doang deh. Mohon maaf. Kayaknya kita juga sama. Ya mungkin teman fotografi kan, event-event pada bubar gitu. Klien pada nge-hold dulu. Klien pada nge-hold dulu, Iya tapi nggak apa-apa lah ya. Namanya pandemi ini kan juga nggak kejadian seumur hidup lah. Mungkin yang penting kita sehat dulu. Amin, kita amin. semua pada ngumpet dulu di rumah, sehat-sehat, jaga kesehatan. Semoga ini cepat berlalu ya, Bos ya. Amin. Semoga bukan cuma kita aja nih, Yes. Om, ya kan? Yang dengerin Witakom Talks juga. Amin. By the way, ini episode pertama, Om. Episode pertama. Gue yang buka nih jadi ceritanya nih. Nah, perlu dicatat, kita ini udah jaga jarak ya. Social distancing. Yes. Sekarang kita emang nggak sengaja nggak pakai masker ya. Nggak pakai masker gue ada di tas kok, tenang aja. Oh ada, gue juga ada. Gue bawa 3 hari ini. Iya. Ganti-ganti. Habis makan siang, habis makan gue ganti lagi. Gue dari N95 sampai N98 ada semua. Oh, mohon maaf, ini lo jualan atau gimana? Jadi kita juga udah mematuhi protokol ya. Kita udah clean lah, semuanya aman. Gue juga nggak mau deket-deket sama lu sih sebenarnya. Iya. Emang nggak ada juga sih Pak kayaknya yang mau deket-deket gue. Oke, Om Nomi. Nah, di Witakom Talks ini nanti gue akan kasih beberapa pertanyaan. Gitu. Oh iya. Kita sebenarnya ini konsep diskusi, cuma nanti akan ada beberapa pertanyaan yang harus banget lo jawab. Siap. Udah siap apa belum? Oh, selalu siap sih saya. Selalu siap. Oke. Siapa sih Nomi Celsius itu? Waduh, ini pertanyaan yang harus mencerminkan diri sendiri ya. Itu susah ya kayaknya ya. Yes. Lebih gampang menilai orang lain daripada menilai diri sendiri. Iya. Padahal itu nggak baik. Iya, nggak baik. Nggak boleh. Nggak boleh. Gitu. Gue jawab aja deh. Jadi saya sebenarnya berawal dari pelaku di bidang fotografi. Berawal. Oke. Berawal dari pelaku di bidang fotografi. Sebelum saya jadi fotografer, saya sempat bekerja di salah satu sekolah fotografi. Di mana tuh? Di Darusriyadi School of Photography. Oke. Terus sempat pindah juga, pindah. Terakhir saya di fotografi lagi di aplikasi Cheers dulu. Aplikasi Cheers. Aplikasi Cheers. Gue pernah dengar. Iya, pernah dengar. Itu saya masih tetap berkutat di bidang fotografi. Akhirnya setelah 2 tahun kayaknya jadi fotografer menarik juga. Akhirnya saya memutuskan untuk jadi full time fotografer. Oke. Kalau tadi udah ditanya siapa sih Nomi Celsius ini, sekarang kan kita bisa bilang lo itu fotografer. Yes. Kenapa sih memilih jadi fotografer? Sedangkan banyak nih bidang-bidang pekerjaan yang lainnya gitu. Iya. Masinis. Iya. Pilot. Iya. Kenapa fotografi? Kenapa fotografi?
Ada satu hal yang menarik di fotografi sih menurut gua sih, dari ya fotografi yang menangkap sebuah kenangan, menangkap sebuah cerita menurut gua. Jadi itu dari satu sisi fotonya. Yes. Satu sisi fotonya menangkap sebuah cerita. Berapa kali sih lu atau temen-temen yang ada di rumah ngeliat foto lu zaman dulu, terus lu berpikir, anjir dulu gua rambut gua gondrong. Oke. Memori, maksudnya Ya, membangkitkan memori. Ya karena gue bilang menangkap satu cerita, menangkap satu kenangan. Dan kebanyakan kenangan yang ditangkap fotografi itu adalah kenangan yang baik, jarang foto yang jelek. Kecuali mungkin ada pemakaman ya. Ya. Pemakaman. Tapi kalau misalnya kita lagi putus cinta, kita nggak mungkin foto-foto dong. Yang ada gue hapus. Gue hapus. Foto-foto aja kita hapus kan. Iya, hapus. Ya, mungkin misalnya kita putus cinta, akhirnya kita berkarya, nah mungkin itu ada. Itu buahnya. Itu buahnya. Tapi menangkap sebuah kebahagiaan, menangkap sebuah cerita yang baik, itu dari segi fotonya. Dan dalam perjalanan fotografi saya belajar bahwa fotografi itu bukan cuma belajar fotonya, belajar manusianya, gimana kita berinteraksi dengan manusia, gimana cara kita mempelajari cahaya, gitu. Dan berbagai macam sih sebenarnya. Jadi aspek kehidupan tuh sebenarnya ada semua di fotografi ya. Kayak gue bisa ngobrol sama lu, ya gue harus melakukan ini dengan klien gue karena gue fotografer portrait kan. Lu potret? Ya, gue fotografer. Ya, spesialisasi gue di portrait. Gue pengen ngasih informasi penting. Ini for your information aja. Buat yang lain juga boleh. Kedua kamera ini, atau ketika lu mau beli kamera, atau temen-temen mau beli kamera, itu bisa langsung aja cuy. Di Witacom. Yoi. Wih, ini gue juga belinya Olympus, gue belinya di Witacom ini. Iya. Emang harganya paling kompetitif di sini. Bisa aja. Kayaknya udah lama. Iya, gue belinya di sini, terus pelayanannya oke sih. Service. After service. Cuy. Nah, Witacom Store ini terletak di gedung Orion Mangga 2. Itu lantai 2 nomor 38. Gitu. Kalian juga kalau misalnya mau beli buy online, itu kita ada di Blibli, di Tokopedia, di Jedai ID, Shopee, pokoknya semua marketplace ada. Langsung tulis aja Witacom gitu. Langsung paling atas lah pokoknya. Nah, kalau bicara fotografi nih, buat fotografi kan gue pengen belajar nih biasanya. Gue nanya orang nih, Om, gue mau belajar dong gitu. Hal apa sih sebenarnya hal yang paling utama kita pelajarin gitu untuk belajar fotografi? Nah, banyak orang yang bilang komposisi. Banyak banget yang bilang komposisi. Lo harus tahu dulu, paham dulu nih komposisi foto nih ada apa aja, kayak gimana aja. Yang nantinya lo bisa implement. Implementasikan ke foto lo. Nah, menurut lo sendiri komposisi itu apa sih? Maksudnya sepenting apa sih komposisi? Sehingga banyak orang yang komposisi menurut gua adalah suatu pelajaran yang harus orang boleh tahu, tapi nggak boleh dijadiin patokan. I see. Jadi bisa dieksplor gitu aja. Yes. Komposisi ada komposisi rule of third, ada leading lines, ada rule of odds, ada macam-macam lah. Yes. Gua sampai lupa ininya, tapi nah dari situ menurut gua kalau bisa kita membuat komposisi yang nggak ada di situ. Buat di fotografi alat itu kayak duit, bos. Kenapa tuh? Alat tuh kayak duit menurut gua. Kenapa? Uang bukan segalanya. Uang bukan segalanya. Uang bukan segalanya, tapi segala-galanya butuh uang. Ini Sama kayak alat-alat di fotografi. Alat bukan segalanya. Banyak orang yang alatnya jauh lebih bagus, fotonya juga nggak bagus-bagus amat. Walaupun foto gue belum bagus-bagus amat juga sih. Tapi dengan alat yang baik akan mempermudah pekerjaan lu secara profesional. Gitu. Emang, sorry Om, alat yang proper itu, let's say alat deh, tools, kamera, lighting,
dan lain-lain itu penting ya sih sebenarnya. Menurut lo kayak misalnya gue cuma punya handphone gitu. Kayak misalnya gue cuma punyanya ya handphone jadul nanti ada kameranya gitu. Tapi gue punya foto. Oke. Ini masuk ke smartphone fotografi ya kalau misalnya kita ngomong handphone. Sekarang smartphone tuh emang udah bagus buat motret. Tapi untuk teman-teman untuk lebih serius atau lebih profesional nggak akan bisa pakai smartphone.